Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Langit sore itu tampak cerah ketika Takeshi Arai menaiki pesawat kecil bermesin ganda dari Bandara Henderson, Honiara. Ia membawa ransel berisi kamera DSLR, beberapa lensa panjang, buku catatan lapangan, dan satu album foto yang selalu dibawanya, kenangan akan keluarganya yang telah tiada. Takeshi adalah fotografer alam liar berusia 32 tahun, dikenal karena kegemarannya menjelajah tempat-tempat tak terjamah demi memburu gambar-gambar langka. Kali ini, tujuannya adalah burung megapode emas yang hanya bisa ditemukan di pulau-pulau terpencil Kepulauan Solomon. Pilot pesawat, pria tua lokal bernama Mareko, tersenyum kepadanya sebelum lepas landas. Cuaca bagus, tapi jangan percaya laut terlalu lama. Angin di sini bisa berubah seperti wanita cemburu, katanya sambil tertawa. Takeshi hanya membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan aneh dari orang lokal. Tapi sore itu, firasat buruk mulai merayap saat pesawat memasuki langit di atas Samudra Pasifik Selatan. Awan gelap berkumpul seperti kawanan gagak, angin mulai berdesir seperti bisikan maut, dan dalam hitungan menit, badai tropis yang ganas menghantam pesawat mereka. Sirene darurat melolong. Petir menyambar tak jauh dari sayap. Mareko berteriak sambil mencoba mengendalikan kemudi, tapi salah satu mesin terbakar. Pesawat bergetar hebat, seolah akan terbelah dua. Takeshi hanya bisa meraih ranselnya dan sabuk parasut darurat yang terletak di bawah tempat duduk. "Lompat sekarang!" teriak Mareko dengan mata panik. Tak ada waktu untuk pertimbangan. Takeshi membuka pintu darurat kecil, dan dengan satu tarikan napas terakhir, ia melompat keluar, terjun ke dalam badai yang mengamuk seperti dewa laut yang marah. Ketika Takeshi sadar, sinar matahari pagi menembus kelopak matanya. Tubuhnya terbaring di pasir hangat, dan suara ombak berdesir lembut di kejauhan. Ia batuk, air asin keluar dari paru-parunya. Kepalanya pusing, tubuhnya memar dan nyeri, tapi ia masih hidup. Di hadapannya terbentang pantai berpasir putih, dengan hutan tropis lebat di belakangnya. Tidak ada tanda-tanda pesawat, tidak ada Mareko, tidak ada manusia lain. Hanya burung-burung aneh yang berkicau dan langit biru yang kembali damai, seolah badai semalam hanyalah mimpi buruk. Dengan susah payah, ia bangkit dan mulai berjalan menyusuri garis pantai. Ia harus mencari air tawar, makanan, dan tempat berteduh. Tapi beberapa langkah kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Jejak kaki manusia. Tapi bentuknya kecil dan rapi, seperti tapak wanita. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara teriakan lembut namun waspada terdengar dari balik semak-semak. Lalu muncullah sosok seorang wanita muda, berpakaian dari serat tanaman, dengan tombak kecil di tangannya dan mata yang terbelalak melihat pria asing di hadapannya. "Kamu, bukan dari sini," ucap wanita itu dengan aksen aneh namun bisa dimengerti. Di balik suaranya ada ketegangan dan rasa ingin tahu. Takeshi menatapnya balik, bingung, masih mencoba mengatur napas. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya setelah pertemuan ini, dan bahwa dia baru saja melangkah ke dunia yang hanya dihuni oleh wanita. Wanita muda itu tetap siaga dengan tombaknya, namun matanya tampak bingung, seolah sedang menimbang apakah Takeshi adalah ancaman atau sekadar manusia malang yang tersesat. Takeshi mengangkat kedua tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia tak membawa senjata dan tak berniat jahat. "Aku kecelakaan pesawat," katanya dengan napas berat. "Aku tidak tahu ini di mana." Wanita itu tak menjawab. Sebaliknya, dia meniup semacam peluit bambu kecil yang tergantung di lehernya. Dalam beberapa menit, dari balik pepohonan, muncullah 5 wanita lain. Semua mengenakan pakaian serupa dari anyaman daun dan kulit kayu. Mereka semua muda dan kuat, membawa alat-alat seperti tombak, busur, dan pisau batu. Takeshi merasa seperti ditarik masuk ke dalam buku sejarah hidup, atau film fiksi ilmiah. Dikelilingi dan tidak tahu apa yang akan terjadi, Takeshi menyerah. "Aku tak berniat menyakiti siapapun," ujarnya. Salah satu wanita tua muncul dari arah berlawanan, bertongkat dan mengenakan kalung kerang besar. Wibawanya memancar meski rambutnya memutih sepenuhnya. Ia berbicara dalam bahasa asing yang terdengar seperti gabungan Polinesia dan Jepang kuno.
Wanita muda di samping Takeshi menerjemahkan, terbata namun cukup jelas. Kau, pria pertama dalam 30 musim hujan. Takeshi menatapnya tak mengerti. Maksudmu, 30 tahun? Ya, jawab wanita muda itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nara. Takeshi dibawa ke dalam pulau, melewati jalur sempit menuju sebuah desa tersembunyi di tengah hutan. Rumah-rumah dari kayu dan daun berdiri melingkar, dengan api unggun besar di tengah alun-alun desa. Penduduk desa berkumpul, semuanya wanita. Tidak ada seorang pria pun. Tatapan mereka penuh kekaguman, ketakutan, dan bisik-bisik penasaran. Takeshi merasa seperti binatang langka yang baru ditemukan. Di tengah desa, seorang tetua perempuan duduk di atas tahta dari batu dan kulit pohon. Ia adalah Ibu Aranua, pemimpin spiritual dan kepala adat. Dengan suara berat dan lembut, ia mulai menceritakan sejarah pulau itu, yang dikenal sebagai Pulau Eliria. Menurutnya, dahulu kala, pulau itu adalah tempat tinggal bersama antara pria dan wanita. Namun wabah mematikan dan perang saudara membuat kaum pria musnah puluhan tahun lalu. Sejak itu, komunitas wanita di pulau itu hidup mandiri, mengandalkan kemampuan bertahan hidup dan ritual kesucian adat. Ada nubuat, ucap Ibu Aranua, bahwa suatu hari seorang pria akan jatuh dari langit. Ia akan menjadi benih baru bagi generasi kami, tapi hanya jika ia berhati bersih. Takeshi mendengarkan dengan kepala penuh kebingungan. Nubuat? Generasi baru? Malamnya, Takeshi diberi tempat tinggal sederhana dari bambu dan daun kelapa. Ia tak bisa tidur. Di luar, ia mendengar nyanyian lembut para wanita yang memuji bintang, ombak, dan dewa laut mereka. Semuanya terasa mistis dan aneh, tapi juga damai. Ia tak pernah merasa seasing ini, dan belum pernah seaman ini dalam keterasingan. Esok paginya, Nara datang menemuinya. Kau harus tahu, di antara kami ada 7 wanita muda yang telah melewati tarian rempah. Itu tanda kedewasaan, dan siap untuk memilih pasangan. Takeshi menatapnya kosong. Maksudmu menikah? Nara mengangguk, lalu tersenyum tipis. Itulah tradisi kami. Tapi kau tidak harus memilih satu jika hati mereka menerima. Takeshi memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Ia datang ke pulau itu karena kecelakaan. Tapi mungkin, hanya mungkin, takdir membawanya untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Pagi itu, langit Pulau Eliria bersih dari awan. Di tengah alun-alun desa, Takeshi duduk di sebuah panggung rendah yang terbuat dari kayu ringan dan dipagari daun palem. Di hadapannya duduk para tetua, dan di sekeliling mereka, para wanita desa menyaksikan dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan ketegangan. Ibu Aranua berdiri dengan tongkatnya dan mengumumkan, "Hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab rempah dan bayang-bayang langit, 7 gadis telah menyelesaikan tarian rempah. Mereka bukan lagi anak-anak. Mereka siap menapaki jalan cinta dan penyatuan. Dan hari ini, mereka akan memperkenalkan diri kepada sang pria langit." Takeshi hampir tertawa mendengar sebutan itu, pria langit. Tapi melihat keseriusan wajah para wanita, ia segera menahan diri. Satu persatu, para gadis itu maju, berdiri di hadapan Takeshi. Mereka tidak mengenakan pakaian mewah, tapi masing-masing membawa simbol dari jati diri mereka, dan semua memiliki aura kekuatan, kebebasan, dan keunikan. Satu Nara, sang pelindung. Wanita pertama yang ditemuinya di pantai. Tubuhnya kuat dan posturnya tegas. Ia membawa tombak pendek, dan mengenakan ikat kepala dari taring ikan laut. Aku membela desa ini sejak usia 10 musim. Aku tidak ingin diselamatkan, aku ingin berjalan sejajar. 2 Emi, sang penyair. Langsing dan lembut, dengan rambut panjang tergerai dan mata yang berkilau seperti bintang pagi. Di tangannya, ia memegang gulungan daun tempat ia menulis puisi. Aku tidak hanya bicara dengan kata, aku bicara dengan jiwa. Jika kau bisa memahami diamku, maka kau bisa memahami hatiku. 3 Yumi, sang tabib. Memiliki senyum paling menenangkan, dan aroma herbal selalu mengelilinginya. Ia mengenakan kalung dari akar obat dan bunga langka. Aku menyembuhkan luka dengan tangan dan cinta dengan waktu. Tapi aku pun ingin tahu rasanya disembuhkan oleh kasih sejati. 4 Hana, si pembuat alat. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil.
Ia membawa alat ukir dari batu dan menunjukkan ukiran wajah Takeshi yang telah ia buat diam-diam. Benda tak bicara, tapi bisa menyimpan kenangan. Aku ingin membangun dunia baru dengan tangan ini, dan mungkin bersamamu. 5. Riko, sang pemburu. Ia muncul dengan panah di punggung dan tatapan tajam. Riko adalah satu-satunya yang mendekat dengan langkah berani. Cinta bukan tentang kelemahan, tapi saling menjaga punggung masing-masing. Aku bisa berburu makanan dan menjaga jiwamu tetap hidup. 6. Saki, penjaga api. Dengan rambut merah menyala dan sikap penuh semangat, ia adalah penjaga tungku api utama desa. Penuh energi dan tawa. Banyak pria takut api. Tapi kau melompat dari langit. Mungkin kau bisa menari bersamaku di tengah nyala yang tak pernah padam. 7. Hoi, penjaga sungai. Paling pendiam, nyaris tidak bersuara. Matanya jernih seperti mata air, dan ia membawa seikat bunga teratai liar. Aku tidak bicara banyak, tapi jika kau duduk bersamaku di tepi sungai, kau akan tahu isi hatiku tanpa suara. Takeshi menatap ketujuh gadis itu dengan campuran kekaguman dan kebingungan. Masing-masing begitu berbeda, namun semuanya istimewa. Ia merasa seperti tengah berdiri di persimpangan 7 jalan yang semuanya indah. Ibu Aranua lalu berkata, dalam sejarah kami, tak pernah ada pria yang memilih lebih dari satu. Tapi dalam Nubuat Bintang, disebutkan bahwa sang pria dari langit akan menjadi pelindung bagi 7 cahaya rempah jika cinta dan kejujuran membimbingnya. Desa menjadi hening. Semua menanti jawabannya. Takeshi berdiri, perlahan. Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi aku tidak bisa memilih satu dari kalian. Karena hati ini bisa melihat cahaya dalam kalian semua. Jika kalian mengizinkan, aku tidak ingin menjadi penguasa atas kalian. Aku ingin menjadi keluarga. 7 pasang mata menatapnya. Lalu satu persatu, para gadis itu tersenyum. Senyum yang bukan sekadar penerimaan, melainkan permulaan dari ikatan yang tak biasa. Dan langit Elyria, sore itu, tampak lebih terang dari biasanya. Hari-hari pertama setelah upacara pengenalan terasa seperti mimpi. Takeshi hidup di tengah-tengah 7 wanita yang masing-masing membawa warna, kebiasaan, dan ritme berbeda. Tak ada kota, tak ada internet, tak ada hiruk-pikuk, hanya alam, adat, dan perasaan yang mulai tumbuh perlahan. Namun, meski diterima oleh komunitas, kehidupan bersama ketujuh gadis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tak semua berjalan indah seperti dongeng. Rasa yang bertumbuk. Di pagi hari, Takeshi pergi ke sungai bersama Aoi, membantu mengumpulkan air dan menanam umbi liar. Mereka duduk di tepi air, tidak banyak bicara, hanya menikmati suara gemericik dan keheningan yang menenangkan. Aoi menggenggam tangannya untuk pertama kali. Saat itu, Takeshi merasa damai seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, malam harinya, ia dipanggil ke tungku utama oleh Saki, yang dengan nada cemburu bertanya, apakah Aoi sudah memilihmu lebih dulu? Ataukah kau yang mulai memilih diam-diam? Takeshi terkesiap. Tidak, aku tidak memilih siapapun. Aku hanya mencoba mengenal kalian semua. Saki mendengus. Cinta di pulau ini mungkin bisa dibagi, tapi hati tetap tahu ketika ada yang lebih dulu disentuh. Pertemuan di hutan. Di hari berikutnya, Riko mengajaknya berburu di hutan. Di sana, mereka bekerja sama memburu ayam hutan, bersembunyi di semak, menahan napas bersama saat menanti mangsa lewat. Saat berhasil menjatuhkan buruan, Riko tertawa dan menepuk punggung Takeshi dengan bangga. Kau bisa bertahan hidup di dunia kami, katanya. Kau bukan hanya tamu, kau bisa jadi bagian dari kami. Tapi di malam yang sama, Emi menulis puisi pendek dan menyelipkannya di bawah bantal Takeshi. Isinya halus, tapi jelas. Jika angin membisikkan namamu padaku, apakah harus kuabaikan karena ia juga membisik pada yang lain? Ruang-ruang rasa. Setiap hari, Takeshi menghabiskan waktu dengan gadis yang berbeda, membantu Yumi meracik ramuan obat dan mengenal dedaunan lokal, menyaksikan Hana menciptakan alat-alat dari batu dan bambu, bahkan duduk di depan api bersama Nara yang mulai menceritakan masa kecilnya yang kelam, ayahnya yang hilang saat badai, ibunya yang meninggal karena demam. Takeshi menyentuh luka lama di hati mereka, dan perlahan, luka itu mulai menyembuh. Tapi luka baru mulai tumbuh pula. Kecemburuan,
ketakutan akan tidak dipilih, rasa bersalah karena berbagi hati. Satu malam, Takeshi duduk sendiri di luar pondok, menatap bulan. Nara datang dan duduk di sampingnya. "Kami tak pernah membayangkan akan benar-benar hidup seperti ini," katanya pelan. "Kami dibesarkan dengan cerita bahwa jika pria datang, kami mungkin harus bersaing. Tapi sekarang aku berpikir, bagaimana jika kami memilih untuk tidak saling menjatuhkan?" Takeshi menatapnya. "Kau ingin membagi cinta?" Nara mengangguk. "Kalau hati bisa membagi kasih tanpa membagi ketulusan, kenapa tidak?" Kesepakatan 7 hati. Esoknya, atas inisiatif Yumi dan Emi, ketujuh gadis berkumpul dan berbicara jujur satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta mereka kepada Takeshi tak datang karena persaingan, tapi karena hubungan personal yang unik. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang tumpang tindih. Mereka pun membuat satu perjanjian yang belum pernah dibuat sebelumnya di sejarah pulau itu. Takeshi akan menjadi suami bagi ketujuhnya. Namun hubungan itu harus berakar pada saling terbuka, saling memahami, dan pembagian waktu yang adil. Tidak ada istri utama. Tidak ada yang lebih tinggi. Takeshi hanya bisa terdiam, lalu menangis perlahan. Bukan karena bingung, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa layak dicintai, apa adanya. Hari itu, Pulau Elyria merayakan keputusan langka. 7 gadis rempah dan sang pria langit memulai ikatan yang belum pernah ada sebelumnya. Pernikahan yang dibangun bukan dari kebutuhan, bukan dari aturan, tapi dari cinta yang mereka definisikan sendiri. Hari itu langit Pulau Elyria seperti dilukis dengan tangan dewa, biru jernih, dihiasi awan tipis seperti kapas yang menyapu pucuk-pucuk pohon palem. Desa dipenuhi harum rempah, bunga laut, dan asap dupa yang berasal dari altar-altar kecil di sudut-sudut alun-alun. Hari itu, sejarah akan tercetak. Untuk pertama kalinya sejak puluhan musim, suara gendang besar dipukul bertalu-talu bukan untuk perang, bukan untuk peringatan bencana, melainkan untuk menyambut pernikahan 7 hati dan 1 pria langit. Persiapan 7 warna. Masing-masing dari ketujuh gadis mengenakan pakaian pernikahan adat. Semuanya berbeda, sesuai kepribadian mereka. Nara mengenakan jubah pendek dari kulit kayu dengan hiasan tulang ikan, simbol keberanian dan perlindungan. Emi berbalut kain anyaman halus dengan sulaman puisi kecil di pinggirannya, hasil tulisan tangannya sendiri. Yumi memakai mahkota bunga herbal dan membawa kantung kecil berisi wangi-wangian alami. Hana membawa sepasang cincin ukir dari kayu keras yang ia buat sendiri. 1 untuk Takeshi dan 1 untuk dirinya. Driko mengenakan mantel dari bulu burung laut, tanda bahwa ia siap menjadi penjaga keluarga di hutan dan ladang. Saki menari mengelilingi api, tubuhnya dililit pita merah menyala yang melambangkan semangat dan kehidupan. Aoi, diam namun penuh makna, memakai kalung dari kerang sungai dan bunga teratai, lambang ketenangan dan kesetiaan. Takeshi sendiri mengenakan pakaian sederhana dari tenunan tangan para wanita desa, kain putih polos dengan sabuk kulit laut dan selempang biru tua, warna langit tempat ia turun. Upacara 7 ikrar. Upacara dipimpin oleh Ibu Aranua, tetua tertua, yang kini tersenyum lebih lembut dari biasanya. Ia membawa tongkat bambu berisi gulungan nubuat kuno yang selama ini disimpan di dalam gua terdalam pulau. Di tengah alun-alun, Takeshi dan ketujuh gadis berdiri membentuk lingkaran. Ibu Aranua mulai melantunkan doa-doa tua dalam bahasa adat, sementara asap dupa memenuhi udara. Lalu, satu persatu, para gadis mengucapkan ikrar. Nara, aku bersumpah akan menjaga tubuhmu seperti aku menjaga tanah ini. Emi, aku bersumpah akan menjaga jiwamu dengan kata dan keheningan. Yumi, aku bersumpah akan menyembuhkan lukamu, dan mencintaimu saat sehat maupun sakit. Hana, aku bersumpah akan membangun kehidupan dengan tangan ini, bersama tanganmu. Driko, aku bersumpah akan menjadi tombak dan perisai bagi keluarga kita. Saki, aku bersumpah akan menjaga apimu tetap menyala, meski badai menghantam. Aoi, dan aku bersumpah, bahkan saat kata tak cukup, hatiku tetap akan berbicara. Takeshi menatap mereka satu persatu, air mata menitik tanpa ia sadari. Aku bukan pria sempurna. Aku hanya orang yang tersesat dan diselamatkan oleh cinta. Tapi di sini, bersama kalian, aku merasa pulang. Dan aku bersumpah akan mencintai, melindungi, dan menghormati kalian semua, seumur hidupku.
Tarian Penyatuan. Setelah ikrar, dimulailah tarian penyatuan 7, ritual lama yang hanya pernah dibaca dalam kitab. Ketujuh gadis menari melingkar, sementara Takeshi berdiri di tengah. Api besar menyala, dan pulau dipenuhi nyanyian. Gabungan suara perempuan dari seluruh desa, menghentak, mengalun, merayakan. Ketika tarian usai, ketujuh gadis menyentuh dada Takeshi dengan tangan kanan mereka serentak. Ibu Aranua lalu mengucapkan kata terakhir. Dengan api, tanah, sungai, hutan, angin, laut, dan langit kalian disatukan. Bukan hanya oleh adat, tapi oleh hati. Malam itu, desa Eliria berubah menjadi tempat pesta. Makanan berlimpah, tawa menggema, dan cahaya obor menari-nari di sepanjang jalan setapak. Bintang-bintang seolah turun lebih dekat malam itu. Dan di tengah semua itu, Takeshi duduk bersama 7 istrinya, dikelilingi kehangatan yang tak pernah ia impikan. Di sebuah pulau yang terlupakan dunia, cinta yang mustahil kini menjadi nyata. Pernikahan telah berlangsung. Lagu-lagu telah berhenti, dan cahaya pesta telah padam. Tapi kehidupan sejati baru saja dimulai. Di pulau terpencil bernama Eliria, Takeshi kini hidup bersama 7 istri. Bukan dalam satu rumah besar seperti dongeng istana, tapi dalam satu komunitas cinta yang dibentuk dengan jujur, hati-hati, dan tak jarang penuh tantangan. Tata hidup baru. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk membangun 7 pondok kecil yang melingkari satu ruang utama. Pondok tengah, tempat mereka semua bisa berkumpul, makan bersama, berdiskusi, dan bercengkerama. Setiap istri tetap memiliki ruang pribadinya, dengan Takeshi berpindah tempat setiap malam secara bergiliran. Bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk keadilan dan penghargaan. Namun membagi waktu ternyata lebih rumit daripada membagi tempat. Musim awal, rasa yang belajar. Di minggu-minggu awal, semuanya masih terasa seperti mimpi. Takeshi tertawa bersama Saki saat membantu menghidupkan api tungku yang bandel. Ia menghabiskan pagi di kebun herbal dengan Yumi, lalu siang bersama Hana, membantu membangun tempat penyimpanan air hujan. Malamnya ia mendengarkan puisi Emi, sambil berbaring di hamparan rerumputan. Namun, ada juga hari di mana cemburu mulai menyelinap. Suatu malam, Riko masuk ke dapur dan menemukan Takeshi tertawa terlalu akrab dengan Aoi. "Lucu ya, kau tidak pernah tertawa begitu saat bersamaku," gumamnya. Kalimatnya ringan, tapi matanya menyiratkan dalam. Takeshi menatapnya, lalu berkata jujur, "Cintaku pada kalian bukan salinan. Kau adalah satu kisah. Aoi adalah kisah lain." Semua benar. Dan perlahan, mereka belajar bahwa cinta bisa adil, tanpa harus seragam. Bahwa waktu bisa dibagi, tapi perasaan tumbuh dengan bentuknya sendiri. Konflik pertama. Masalah besar pertama datang saat terjadi kekeringan di Sungai Timur. Aoi, yang bertanggung jawab atas sungai, merasa bersalah dan menolak makan selama 2 hari. Takeshi berusaha menenangkan, tapi Nara marah. "Kau membiarkannya menyalahkan diri sendiri. Padahal itu bukan salahnya. Kau suaminya, Takeshi. Dan aku bukan dewa. Aku juga belajar," balas Takeshi. Malam itu, ketegangan menggantung di udara. Tapi bukan kebisuan yang menyelamatkan mereka, melainkan diskusi terbuka. Di pondok tengah, mereka duduk melingkar, saling bicara, saling mengakui rasa tidak enak, iri, atau takut. Mereka menulis harapan, kekhawatiran, dan batasan masing-masing pada gulungan daun lontar, lalu menanamnya bersama di bawah pohon tua, sebagai tanda bahwa mereka tidak ingin menyimpan beban di hati. Bersama membangun. Dengan waktu, rumah tangga mereka tak lagi hanya tentang cinta, tapi juga tentang kerjasama. Emi mulai mengajar anak-anak desa membaca dan menulis puisi. Yumi membuka pelatihan pertolongan pertama dari tanaman obat. Saki membangun dapur umum yang bisa digunakan semua penduduk. Nara melatih gadis-gadis muda bela diri. Riko membuat sistem perangkap ikan yang efisien. Hana mulai membuat alat musik dari bambu, menciptakan nada baru. Aoi merancang sistem irigasi sederhana bersama Takeshi. Mereka tidak hanya menjadi pasangan Takeshi, mereka menjadi pemimpin-pemimpin baru di pulau itu. Takeshi tidak berdiri di atas mereka, tapi bersama mereka,
sebagai bagian dari keluarga besar yang tumbuh dari reruntuhan kecelakaan menuju harapan yang utuh. Suatu malam, di Pondok Tengah, mereka duduk mengelilingi api kecil. Takeshi memandang satu persatu istrinya, lalu berkata, "Dulu aku pikir aku kehilangan segalanya saat pesawat itu jatuh. Tapi ternyata, aku sedang diarahkan ke rumah yang belum pernah kubayangkan." Ketujuh wanita tersenyum. Dan rumah itu adalah kalian. Tahun pertama pernikahan berlalu seperti mimpi panjang yang indah. Musim hujan datang dan pergi, tanaman tumbuh subur, dan Pulau Elyria menjadi rumah sejati bagi Takeshi dan ketujuh istrinya. Namun, dunia luar tidak selamanya diam. Dan seperti semua kisah indah yang terisolasi, pada akhirnya, dunia menemukan mereka. Suara mesin di langit. Suatu pagi, saat Riko dan Saki sedang memeriksa jaring ikan di pesisir barat, mereka mendengar suara asing. Gemuruh jauh yang tidak berasal dari laut atau angin. Mereka saling menatap, panik. Takeshi yang sedang memahat kayu bersama Hana langsung berlari saat suara itu makin jelas. Dan kemudian, muncullah bayangan di langit, helikopter pencari. Warnanya putih dengan lambang organisasi internasional. Lambat, menyapu pulau dengan kamera dan alat pelacak. Setelah bertahun-tahun dianggap hilang, Takeshi Ryosuke akhirnya terdeteksi, hidup. Pilihan yang tak mudah. Berita itu mengguncang Elyria. Takeshi diberi pilihan, kembali ke Jepang, atau tetap tinggal. Pemerintahnya menawarkan rehabilitasi, wawancara eksklusif, bahkan penghargaan nasional. Ia bisa kembali ke dunia modern. Keluarganya menantinya, dunianya terbuka lebar. Namun, apa arti dunia bila hati sudah menemukan rumah? Malam itu, Takeshi mengumpulkan ketujuh istrinya di Pondok Tengah. Ia bercerita tentang kemungkinan kembali, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kenyataan. Ia ingin mereka tahu segalanya, dan ia ingin tahu apa yang mereka rasa. Emi adalah yang pertama bicara. "Jika kau ingin pergi, aku akan mengerti. Tapi aku tidak bisa ikut ke dunia yang akan melihat kami hanya sebagai wanita-wanita aneh." Nara menambahkan, "Di sana, kita hanya akan menjadi cerita sensasi. Di sini, kita adalah keluarga." Namun yang mengejutkan, justru Yumi berkata, "Tapi jika kau kembali dan dunia tahu bahwa cinta seperti kita bisa ada, mungkin itu akan mengubah cara mereka mencintai." Mereka berdiskusi lama, menimbang segala kemungkinan. Hingga akhirnya Takeshi berkata, "Aku tidak akan kembali untuk tinggal. Tapi aku akan pergi untuk memberitahu dunia bahwa cinta kami nyata." Kembali, sebentar saja. Dengan restu para istri dan seluruh desa, Takeshi naik ke helikopter beberapa minggu kemudian. Ia kembali ke Jepang, kurus, berjenggot, namun penuh wibawa. Dunia menyambutnya seperti pahlawan yang kembali dari kematian. Media mencoba menggali skandal, tapi Takeshi tak menggubris. Dalam wawancaranya yang pertama, ia hanya berkata, "Aku selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena cinta. Aku menikah dengan 7 wanita luar biasa. Mereka bukan cerita eksotis. Mereka adalah rumah. Dan aku akan kembali ke rumah itu." Wawancaranya viral. Buku tentang kisahnya terbit. Namun setelah beberapa bulan, saat dunia mulai menganggapnya legenda, Takeshi menghilang lagi. Kali ini, dengan sengaja. Legenda Elyria. Pulau Elyria tak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya, tapi keberadaannya tetap dijaga. Pemerintah mengklasifikasikannya sebagai wilayah budaya terbatas, tak boleh dikomersialkan atau dieksploitasi. Tak sembarang orang boleh datang. Sementara itu, di pulau itu, Takeshi dan ketujuh istrinya membesarkan anak-anak mereka. Ya, mereka kini menjadi keluarga besar. Nara melatih anaknya cara berburu dan membaca arah bintang. Emi mengajari mereka menulis sajak di atas daun lontar. Riko mengajarkan berenang dan menyelam sejak usia 5 tahun. Yumi membangun taman obat yang kini menjadi pusat pengobatan desa. Saki menjadi guru tari dan nyala semangat komunitas. Aoi menanam pohon di setiap ulang tahun anaknya. 1 pohon untuk 1 usia. Hana menciptakan alat musik baru yang disebut surunari, perpaduan antara kecapi dan suling. Dan Takeshi, ia menulis. Ia mencatat kisah mereka untuk diwariskan pada generasi berikutnya, agar anak-anak tahu
bahwa cinta bukan soal jumlah, bukan soal bentuk, tapi soal keberanian untuk menerima dan membagi tanpa mengurangi. Penutup. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih menceritakan legenda tentang pria Jepang yang jatuh dari langit dan menikahi 7 wanita di sebuah pulau asing. Sebagian menganggapnya dongeng, sebagian percaya. Tapi bagi mereka yang pernah melihat cahaya obor dari kejauhan di malam hari dan mendengar suara tawa anak-anak bercampur dengan angin laut, mereka tahu Pulau Elyria itu nyata. Cinta mereka pun demikian. Alhamdulillah, cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.